Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba tengok dulu sebelah kiri, sebelah kanan. Meja kita semua sudah benar? Nah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua hadir. Alhamdulillah, berarti semua sehat. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai, kita membacakan doa dulu ya. Nah, kita pas mana supaya bisa memimpin doa. Boleh teman-teman, jangan kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kemarin kita sudah belajar. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita pada minggu kemarin? Coba Afgan, sebutkan ciri manggil apa saja? Bernapas, makan, berkembang biak, dan bergerak. Ya, bernapas, bisa makan, bisa berkembang biak, dan bisa bergerak. Bergerak atau berpindah tempat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan, ya. Kompetensi dasar yang akan disampaikan pada pagi hari ini yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia serta cara perawatannya. Nah anak-anak, tujuannya agar anak-anak dapat menyebutkan organ gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata secara tepat. Selain itu juga anak-anak dapat menjelaskan fungsi gerak organ pada hewan vertebrata dan avertebrata. Kemudian anak-anak juga bisa menentukan perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Nah anak-anak, di sini kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Tentu anak-anak sudah bisa tahu bahwa manusia atau hewan itu namanya makhluk hidup bisa bergerak. Berarti hewan vertebrata dan vertebrata juga adalah dua jenis hewan yang berbeda ya. Berbeda. Nah, kedua jenis hewan ini juga mempunyai organ gerak yang berbeda. Nah anak-anak, sebelum kita menonton video pembelajaran, Ibu minta supaya anak-anak bisa membagikan kelompok dulu. Nah anak-anak, sekarang semua melihat ke depan video yang Ibu tampilkan. Kemudian anak-anak melihat sambil menyimak. Nah silakan anak-anak. Setelah selesai nonton video, anak-anak akan Ibu bagikan materi tiap-tiap kelompok supaya masing-masing kelompok melihat materinya lalu mencari informasi dari materi yang ada. Kemudian anak-anak bisa mendiskusikan dan bisa mempresentasikan hasil dari diskusi anak-anak sekalian. Ibu akan bagikan ya. Nah anak-anak, silakan membaca materi yang sudah Ibu bagikan. Lalu masing-masing kelompok berdiskusi. Kemudian setelah mendapat hasil diskusi, masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, silakan anak-anak.
Bagaimana? Ada yang pilih? Nah, silakan ya. Nah, anak-anak, kelompok mana yang akan presentasi duluan? Nah, silakan. Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilakan teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perbedaan organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan yang memiliki tulang melaka disebut dengan vertebrata. Contoh hewan vertebrata yaitu kelinci, kucing, bebek, burung, sapi, kuda, harimau, badak, kanguru, ikan pari, hiu, katak, buaya, ular, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan avertebrata. Contoh hewan avertebrata adalah serangga, siput, cacing, belalang, cumi-cumi, ubur-ubur, bintang laut, gurita, capung, lebah, dan lainnya. Meskipun hewan berada dalam satu kelompok yang sama, tapi organ gerak yang dipakai berbeda-beda. Misalnya kelompok hewan vertebrata memiliki organ gerak yang menggunakan kaki untuk berjalan, dan ada juga yang hewan vertebrata yang tidak memiliki organ gerak kaki. Selain itu, fungsinya organ gerak padat. Setiap hewan dalam kelompok juga ada yang berbeda. Seperti hewan vertebrata yang memiliki kaki untuk berjalan, tapi hewan vertebrata lainnya menggunakan kaki untuk menopang. Itu saja hasil diskusi kami. Saya mempersilakan untuk kelompok lain bertanya, silakan. Coba Anda jelaskan perbedaan organ gerak hewan kelinci dan lebah. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan organ gerak hewan kelinci dan lebah adalah kelinci bergerak dengan kaki, sedangkan lebah bergerak menggunakan sayap. Itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Apakah sudah paham dengan jawaban kami? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilahkan teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Organ gerak hewan vertebrata. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat, air dan darat. Contohnya adalah hewan kodok dan patah. Hafiz atau burung memiliki dua macam alat gerakan, yaitu sayap dan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan alat gerakan berupa sirip. Ciri utama mamalia memiliki keranjang susu dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Representasi adalah hewan melata dengan memiliki ciri-ciri kulit yang bersih seperti buaya, ular, dan komodo. Saya mempersilahkan untuk kelompok lain bertanya, silakan. Saya coba Anda sebutkan organ gerak hewan. Hafiz, mungkin itu saja, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Hewan Hafiz atau burung memiliki dua macam organ gerak, yaitu sayap dan kaki. Sayap adalah bagian bungkai depan burung yang mengalami modifikasi, sedangkan kaki memungkinkan burung dapat berjalan, mengais makanan atau bertengger. Itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Terima kasih sudah paham dengan jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Organ gerak hewan vertebrata. Protozoa, hewan bersel tunggal, bergerak dengan kaki semu, pseudopodia, cilia, dan flagellum. Ubur-ubur, bergerak dengan sel epitelium muskuler yang berfungsi untuk kontraksi otot. Cacing, bergerak dengan otot longitudinal yang dapat berkontraksi. Planaria, cacing pipi, bergerak dengan otot dan bulu getah di sekujur tubuh. Sidbun, bergerak dengan kaki yang dapat bergelombang. Cumi-cumi, bergerak dengan 2 tentakel dan 8 lengan yang juga berfungsi menangkap mangsa. Bulu babi, bergerak menggunakan duri dan kaki tabung. Saya silakan untuk kelompok lain bertanya, silakan. Saya coba Anda sebutkan dan jelaskan gerak hewan vertebrata. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cumi bergerak dengan 2 tentakel dan 8 lengan yang juga berfungsi untuk menangkap mangsa. Itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Apakah sudah paham jawaban dari kami? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya mempersilahkan dengan saya mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hewan vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Susunan saraf otak dan susunan tubuh yang berkata sempurna. Hewan vertebrata di kelompok manusia ada ikan pisces, katak, amphibia, tulang belakang, reptilia, burung Hafiz, dan burung yang sayang mamalia. Vertebrata ini cenderung memiliki fungsi organ dan fungsi yang memiliki vertebrata dalam fungsi buaya, paus, dan masih banyak lagi lainnya. Saya mempersilahkan untuk kelompok lain bertanya, silahkan. Coba Anda sebutkan beberapa hewan mamalia. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hewan mamalia atau menyusui yaitu kelinci, kucing, dan buaya. Itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Apakah sudah paham dengan jawaban kami? Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hewan vertebrata. Hewan vertebrata juga memiliki tulang belakang. Perbedaan dengan jenis vertebrata. Hewan
Hewan polipera atau hewan yang memiliki pori-pori yang bukan karang atau spons. Itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Apakah silakan jawaban kami? Itu tadi jawaban dari tiap-tiap kelompok dan semua jawabannya itu benar. Nah, untuk itu di antara semuanya siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Nak. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya seperti kelinci, kucing, dan bebek. Dan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya seperti serangga, siput, dan cacing. Nah, itu tadi jawaban dari teman kami menyimpulkan. Nah, sekarang Ibu tambah lagi dari apa yang sudah disimpulkan oleh teman kalian tadi. Ibu akan menambahkan, yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh hewan vertebrata? Apa itu yang vertebrata? Kelinci, kucing, dan bebek. Ya, berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Kemudian fungsi dari organ gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata adalah agar dapat berpindah tempat atau dapat berjalan. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Contohnya kambing, kelinci. Nah, dan organ gerak pada hewan vertebrata seperti kelinci adalah kaki. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya cacing. Cacing memiliki organ gerak pada otot perut. Nah, anak-anak, materi kita untuk hari ini sampai di sini. Tapi sebelumnya, untuk lebih Ibu mengetahui apakah anak-anak sudah memahami yang lebih benar, Ibu akan membagikan soal kepada anak dan anak-anak akan mengerjakan. Sampai sana. Itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya, sebelum kita pulang, anak-anak seperti biasanya ketua kelas agar bisa memimpin doa. Sebelum teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.